Oke, hari ini kita udah sampai di depan SMPN Negeri 280 Jakarta. Sekolah yang bakal kita lihat apa aja fasilitas yang ada di dalamnya, mulai dari ruang guru, ruang kelasnya itu kayak gimana. Dan gue nggak bakal sendirian. Di sini juga ada adik kelas yang paling tercinta ini. Cakep kan? Ayo, nama siapa? Halo, nama saya Kila Dian Perha. Oke, dan nama saya itu Hauzan Faris Palevi, Ketua OSIS SMPN Negeri 280 Jakarta. Kita bakal mulai dari mana, Kila? Pos apam dulu ya. Oke, apa aja sih yang ada di sini tuh? Kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini tuh ada pos apam. Jadi kalau misalnya kalian pengen pulang, terus kalian mau hubungin orang tua, kalian bisa ke Pak Sapamnya nanti. Iya, Pak Sapamnya namanya siapa tuh? Pak Makmur. Pak Makmur. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau pulang sekolah, mau menghubungi orang tua kalian, kalian tinggal bilang sama Pak Makmur, "Pak, tolong hubungin orang tua saya ingin pulang," begitu. Dan jangan lupa di sini juga ada tempat cuci tangan. Untuk kalian menjaga sanitasi tangan agar tetap selalu bersih. Oke? Stay safe dan jaga kebersihan selalu ya. Iya guys. Apalagi nih di sini halamannya cukup luas loh. Ada halaman depan, ada tempat parkir juga. Di sini ada tempat parkir buat kendaraan-kendaraan tamu-tamu sekolah ataupun orang tua yang ingin menjemput anaknya bisa parkir di sini. Iya. Di sini juga ada parkiran lagi. Terus di sini kita depan ada kolam ikan. Kolam ikan, kalau kalian mau tahu, kolam ikan ini adalah bentuk agar sekolah ini terlihat lebih asri. Di mana taman-tamannya di sini banyak banget pohon-pohonannya tuh. Guys. Rindang. Kalian di Jadi sini lebih seru adem. banget. Kalau kalian olahraga pertama bisa di dalam lapangan ataupun di dalam sini. Kalian itu seru deh pokoknya. Kolam ikannya juga ada di sini. Kolam ikannya ada 2 untuk menyambut kalian kalau datang ke sini itu langsung cuci-cuci mata, seger banget. Bagus guys. Oh ya guys, di sini kita sudah di depan gerbang kedua. Gerbang kedua yang ada di SMP Negeri 280 Jakarta. Wah, ada piala-piala nih. Piala-piala, ada piala basket. Di sini piala-pialanya hasil lomba dari SMP Negeri 280 Jakarta loh. Di sini tertulis juara umum Loketa Kota Madia Jakarta Pusat dan masih banyak lagi di sini. Di sini juga ada mading, kalian bisa Ada lihat. mading-madingnya bagus. Kalian bisa baca di sini mading-madingnya sebagai sarana untuk kalian menambah wawasan diri. Dan di sini juga ada kerajinan tangan. Kerajinan tangan ini karya asli dari siswa-siswi SMP Negeri 280 Jakarta. Nah, di sini juga ada visi dan misi dari SMP Negeri 280 Jakarta. Visi misinya kalian bisa baca setiap kalian datang ke SMP Negeri 280 Jakarta. Entah kalian datang ataupun pulang, kalian bisa baca itu bersama. Nah, kita lanjut di ruang selanjutnya. Ini ada ruang TU Tata Usaha. Ruang tata usaha ini digunakan untuk itu ya, Tanya-tanya. untuk bertanya kalian masalah sekolah atau apa, kalian bisa ke ruang tata usaha. Nah, kita berlanjut ke ruang kepala sekolah. Di sini ruang kepala sekolah. Guys, kita lanjut ke ruang selanjutnya. Di sebelah sini ada ruang UKS nih. Tuh. Kok ruang UKS tujuannya berapa sih? UKS ini gunanya untuk kalau kalian sakit atau kalian pingsan pas upacara, kalian masuknya ke sini, diantar sama PMR. Di sini rapi banget, bersih. Dan di sebelah sana ada kamar-kamarnya. Kamar-kamar di sini cukup bersih, setiap hari dijaga oleh PMR, dirawat, dipel. Pokoknya di sini juga ada tim piketnya untuk membersihkan ruang UKS ini. Oke? Next ke ruangan selanjutnya. Di sini ada ruang perpustakaan. Jadi kalian bisa baca-baca saat istirahat. Kalian juga bisa minjem buku di sini Bisa. dengan pustakawannya Ibu Kresno ya, yang jaga Iya. perpustakaannya Ibu Kresno. Kalian bisa jaga. Kalian juga bisa masuk ke sini pas istirahat atau jam pelajaran, kalian masuk ke perpustakaan juga bisa. Untuk peminjaman buku juga bisa dari ruang perpustakaan itu. Nah, habis itu kita lagi menuju ke ruang OSIS. Ruangan OSIS. Ruangan OSIS ini ruangannya baru di sekolah kita ini. Iya, baru banget. Baru banget. Nah, ini Wah, ini ruangan OSIS, ruangan paling baru di sekolah kita ini. Terus juga baru aja direnovasi, jadi ruangannya
masih bagus. Dan sini juga ada beberapa piala. Piala 80 Jakarta. Dan kita juga di sini ada strukturnya di sini. Kalau kalian masuk OSIS, kalian memiliki ruangan di sini juga. Kalian memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Tidak hanya untuk OSIS, semuanya juga patut menjaga agar ke sekolah tetap bersih, sekolah tetap higienis dan tetap bisa menjadi sekolah yang aman. Kalau kalian mau sholat, kalian bisa wudhu di sini. Wudhu untuk tempat kalian mencuci tangan, untuk sholat zuhur berjamaah. Kalian nanti sholat di musolahnya. Ngomong-ngomong tentang musola, yuk kita datang ke musolahnya, guys. Musolahnya itu kapasitasnya cukup besar. Ada tempat saf untuk perempuan dan juga ada tempat saf untuk laki-laki. Ada mukenanya juga. Iya, ada mukenanya juga. Al-Quran juga ada di situ. Jadi kalau kalian ingin membaca Al-Quran, ingin beribadah, sholat zuhur, sholat duha, kalian bisa melaksanainnya di dalam musola ini. Nah, ini tempat musolanya. Coba perlihatkan, Kak. Musolanya cukup bersih. Kalian bisa masuk ke dalam musola ini. Luas ya. Nah, setelah dari musola, kita bakal next ke ruangan selanjutnya. Penasaran nggak tuh ruang selanjutnya? Iya, apa? ruangan apa? Sebelum itu, kita juga salah menyusuri lorong ini. Kalian juga bisa langsung menghadap ke lapangan. Lapangan ini kalian buat sarana olahraga, sarana untuk kadang-kadang setiap 1 tahun sekali kita ngadain kelas meeting ya, Kila, ngadain lomba 17 Agustus. Dan kalau kalian bisa lihat, di sana itu ada banner untuk kalian kalau misalnya kalian berprestasi, ikut lomba, kalian menang, kalian akan dipajang fotonya di situ beserta kejuaraan yang kalian ikuti itu. Nah, di Itu sini, bentuk apresiasi sekolah. nah di sini juga ada bunga yang sangat cantik di SMP Negeri 280 Jakarta. Ya, siswa-siswi kadang-kadang memakai situ untuk spot foto karena sangat instagramable kalau kata anak-anak zaman sekarang. Iya, bener banget. Nah, di sini ada ruang apa, Ustaz? Ruang wakil kepala sekolah. Ruang wakil kepala sekolah ini tepat banget ada di depan tiang bendera dan lapangan. Jadi kalau misalkan kalian butuh sesuatu, ingin menanyakan informasi, bisa tanyakan ke ruang wakil kepala sekolah atau meja piket yang ada di depan sana. Meja piket itu kalau misalnya kalian lagi sakit, membutuhkan atau ketinggalan barang. iya, surat izin untuk keluar sekolah, kalian bisa bilang di meja piket dan kalian juga bisa melihat jadwal pergantian pelajaran dari meja piket gitu. Nah, selanjutnya di sini ada ruang lab IPA. Ruang lab IPA ini dalamnya itu ada sarana buat kalian belajar IPA seperti mading organ tubuh, ataupun kalian juga bisa di sini untuk pertemuan-pertemuan, bisa berkumpul di sini. Dan ruangannya itu difasilitasi oleh AC dan beberapa meja dan kursi yang cukup nyaman untuk kita berdiskusi, untuk rapat dan lain-lain. Tempat sampah di sini juga cukup lengkap, dibagi menjadi 3, yaitu tempat sampah berwarna merah, tempat sampah berwarna orange, tempat sampah berwarna hijau. Masing-masing tempat sampah memiliki kriteria sampah sendiri-sendiri. Yang kalian harus ketahui, buanglah sampah sesuai kriteria yang ada, seperti plastik, seperti styrofoam. Karena styrofoam dan plastik sudah tidak dipakai di sekolah kita, jadi usahakan kalian membawa tumbler dan tempat makan dari rumah ya. Untuk menjaga kesehatan. Sip. Nah, Selanjutnya apa, Gila? kita berada di Koperasi. Koperasi ini kadang-kadang kalau kalian butuh makanan, minuman, selain dari kantin kalian juga bisa beli di koperasi. Selain itu atribut sekolah seperti dasi, almet sekolah ya. Iya, bener banget. Nah, di depan kita sudah ada Lab bahasa. Ini lab bahasa Indonesia. Lab bahasa ini cukup lengkap kalau kalian bisa lihat masuk ke dalam. Ini difasilitasi Dengan dengan AC. AC, lalu meja yang cukup nyaman banget di sini. Selain dari lab IPA, kalian bisa ngadain di sini seperti rapat yang berskala besar, seperti mengajak orang tua bersama guru. Kalian bisa rapat di sini. Karena itu tempat ini difasilitasi oleh beberapa tempat duduk yang nyaman. Ini seperti ini contohnya.
juga ada meja yang cukup nyaman, komputer difasilitasi oleh komputer, dan di situ juga ada LCD. Kalau kalian mau presentasi, kalian juga bisa di situ. Pokoknya mengeksplor sekolah agar bisa lebih baik kalian di sini. Melatih kalian untuk berbicara di depan umum. Nah, di sini Kemana lagi nih, Kila? Kita mau lanjut kemana ya? Kira-kira? Next ke sini. Nah, di sini ada lab TIK. Lab TIK ini kalian bisa pakai untuk belajar komputer. Yang belajar komputer itu kadang-kadang kalian bisa diajari oleh guru yang ada seperti Bu Nike ya. Bu Nike ngajar di lab komputer. Kalian bisa bertanya cara ini menggunakan ini seperti apa, cara menggunakan komputer. Mendapat pengetahuan yang lebih banyak tentang komputer. Ya, di sini juga difasilitasi oleh AC agar agar tetap nyaman belajar, agar tetap sejuk lah Nah, pikiran di sini kalian. kita sudah ada di depan ruang BK. Nah, kadang-kadang anak sekolah itu kadang-kadang ada yang istilahnya masih dalam pembelajaran kayak gitu. Kadang-kadang kalau ada yang nakal atau ada yang berbuat kesalahan atau mau konsultasi apapun, kalian bisa masuk ke BK ini karena menyediakannya itu pokoknya untuk semua, untuk siswa-siswi itu dilatih, membutuhkan konsultasi, kalian bisa ke BK ini. Tidak hanya untuk siswa-siswi yang bandel saja, tidak, tapi untuk seluruh siswa-siswi berhak masuk ke BK. Nah, di sini kita masuk ke kantin SMP Negeri 2 Jakarta. Kantin ini cukup luas, kalian bisa beli beberapa Ada jajanan dari dari kantin ini. Seperti makanan, lalu ada es dan minuman air mineral lain, kalian bisa beli dari kantin ini. Pokoknya kalian kalau misalkan ke kantin, kalian harus jaga selalu tetap kebersihan, jaga selalu sanitasi agar tetap bersih dan sekolah ini tetap menjadi nyaman. Juga membawa Tumbler, tempat makan, karena itu sudah peraturan dari sekolah, kita harus membawa tumbler dan tempat makan sendiri karena sekarang di kantin sudah tidak menyediakan styrofoam dan plastik dan lain-lain. Selain itu, selain ruangan yang kita sebutkan tadi, di sini juga banyak banget hal-hal yang bisa kalian eksplorasi. Seperti di sana ada hidroponik, dirawat oleh tim-tim OSIS ya, tim-tim OSIS dan beberapa perwakilan siswa juga bisa merawat hidroponik karena hidroponik itu program baru di sekolah ya, program baru di sekolah dan diawasi langsung oleh dinas ketahanan pangan atau dinas pertamanan. Di situ kita diberi, lalu kita merawatnya, kita menggunakannya sebagai sarana pembelajaran yang cukup apik jika kita jika kita pelajari dari situ. Dan yang paling utama adalah jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga semua aset-aset sekolah karena ini untuk kita bersama, untuk kita bisa supaya lebih nyaman, lebih enak belajar di sekolah SMA Negeri 2 Jakarta. Ngomong-ngomong tentang lantai di atas, 280 kan gak hanya satu lantai. 280 tuh Lantainya tuh luar biasa banget. Kalian bisa naik ke lantai 2, lantai 3. Kalau ada yang bertanya gimana sih Kak ruang guru ya kan? Kalau anak-anak baru biasanya itu pada nanya gimana sih Kak ruang guru itu? Gimana sih toilet? Gimana sih tangganya? Kalian bakal tahu di mana itu karena jangan lupa untuk ngikutin ini video sampai selesai. Kalian bakal tahu di mana seluk-beluknya seluruh ruangan di Kalian SMP. penasaran kan setiap kelas-kelasnya di mana aja? Jangan sampai ketinggalan. Oke, selanjutnya kita bakal naik ke lantai 2. Check this out. Dan sebagaimana kalian tahu, di sini sudah dibagi menjadi 2 tangga. Di sini kita sudah berada di tangga laki-laki dan sebelah sana sudah ada di tangga perempuan di paling ujung. Ya, di paling ujung sana dekat koperasi itu ada tangga satu lagi, tangganya itu untuk tangga perempuan. Jadi kalau di sini itu untuk tangga laki-laki. Dan di tangga laki-laki ini ada meja piket yang tadi udah dijelasin. Kalau meja piket ini untuk apa? Kalian bisa tahu di sini untuk apa. Lalu di sini ada beberapa piala, beberapa bendera untuk kalian eksplorasi lah. Semua tempat di sekolah ini kalian bisa eksplorasi apapun itu bentuknya, seperti lapangan, seperti hidroponik yang tadi kita sebutkan, kalian bisa mengeksplorasi di sini. Oke, kita next lanjut ke lantai 2. Lantai 2 ini tersedia dari beberapa kelas.
Oh iya, ngomong-ngomong soal Akila itu kan perempuan, jadi dia lewat tangga sebelah sana. Jadi aku lewat tangga sebelah sini, kalian jangan lupa kalau tangga laki-laki lewat sini, tangga perempuan lewat sana. Dan kalau kalian tidak diperbolehkan membawa makanan ke atas, bukan begitu Akila? Betul banget, karena bakalan merusak lingkungan di atas. Iya, di atas akan diawasi oleh beberapa OSIS di tangga sebelah sini agar kalian tidak membawa makanan ke atas. Oke, next. Di 280 ini banyak banget kaca, jadi kalau kalian ingin membersihkan apa namanya sih, ingin merapikan diri, kalian bisa berkaca. Kurang baku bahasanya, berkaca, mengaca. Ngomong-ngomong, Akila kemana? Lama banget. Akila nanti muncul dari sebelah sana. Dan ngomong-ngomong soal itu, selagi menunggu Akila, di sini itu banyak banget ruang kelas. Ruang kelasnya itu cukup bagus jika kita sering merawatnya agar tetap bersih. Ruang kelasnya ini tersusun dari lorong sebelah sini. Lorong sebelah sini biasanya dihuni oleh anak kelas 9. Lalu di atas itu anak kelas 7 dan kelas 8. Tergantung bagaimana sekolah mengatur kelasnya masing-masing. Dan tetap menjaga kebersihan di lorong ini. Dan Akila ada di sana tuh. Nah, gimana Akila? Tangganya tetap sama, tetap bersih juga loh tangganya. Kalian tetap harus menjaga kebersihan. Oke, ngomong-ngomong soal kelas, kita harus apa namanya? Kalau ngomongin soal kelas, kurang lengkap kalau kita nggak masuk ke kelas. Bener banget. Kalian penasaran kan kelas-kelasnya itu seperti apa? Harus diulik banget gimana itu kelasnya. Dan di sini ada salah satu kelas yang akan menjadi kelas beberapa siswa. Di sini ada kelas yang bakal kalian gunain untuk belajar kan? Ada meja guru, ada papan tulis, dilengkapi oleh LCD dan dilengkapi oleh proyektornya. Di sini juga ada speakernya, ada beberapa fasilitas penunjang seperti peta Indonesia, beberapa mading, dan juga ada tempat sampah di sini. Kalian tetap harus menjaga kebersihan. Pokoknya harus jaga kebersihan, jangan jaga aset sekolah. Oke. Next, Akila, kita mau kemana ini? Kita mau ke ruang guru dulu. Ruang Penasaran gurunya di nggak mana sih? Ruang guru itu kayak gimana? Ya, ruang guru itu ada di sebelah sini. Kalau kalian datang dari tangga perempuan ataupun tangga laki-laki, itu ada di paling ujung. Tangga laki-laki kan ada di sebelah sana, tangga perempuan itu ada di sebelah sini. Kalau kalian mau ke ruang guru, kalian bisa ke sini. Oke, mau lihat dalam ruang guru itu kayak gimana? Coba dicek ya. Wow. Jadi kita udah masuk ke dalam ruang guru. Di sini biasanya para guru-guru beristirahat, mengganti jam pelajaran. Kalian juga bisa datang ke ruang guru untuk mengumpulkan beberapa tugas, untuk bertanya bagaimana pembelajaran berlangsung. Oke. Berhubung ini ruang guru. Iya. Lalu kalian kalau mau ke toilet itu ada di sebelah sini. Nah, di Ini sini toilet laki-laki ya. toilet laki-laki. Yang terpenting kalian harus menjaga kebersihan. Kebersihan itu paling penting. Toiletnya cukup bersih. Mau lihat lagi nggak? Toilet ini cukup bersih sebagai sarana kalian untuk mencuci tangan, buang air. Kalian bisa di toilet. Dan tetap jaga kebersihan. Kebersihan itu paling penting di sekolah kita, bukan begitu Akila? Betul banget, parah itu. Nah, di sini juga ada toilet guru. Di sini khusus guru toiletnya. Ya, yang kadang-kadang para siswa itu kadang-kadang suka nyempil-nyempil aja masuk ke toilet guru. Bener Itu banget. nggak boleh, jangan. Nggak boleh. Itu parah banget. Next. Kita Mana? lanjut ke lantai 3. Penasaran Oke, nggak sih? Penasaran? Tunggu bentar Akila. Ini kan tangga perempuan. Jadi Kak Audan lewat sana dulu ya. Oke. Bye-bye. Nah, di sini kita lanjut ke lantai 3. Di sini tuh ada juga mading. Nah, ini adalah hasil karya-karya dari siswa-siswi SMP Negeri 280 Jakarta. Nah,
Nah, kita nih sudah sampai di lantai 3 guys. Kalian penasaran nggak sih isinya itu ada apa aja? Sambil kita tunggu Kakak Fauzan dulu ya. Di sini ruangannya cukup sangat luas banget. Nah, berhubung Kakak Fauzan sudah ada, jadi ini ada Kakak Fauzan. Nah, kita mau lanjut kemana nih Kak? Kita explore lantai ini dulu ya. Lantai ini tuh ada ruangan untuk kelas 7. Kalian juga bisa melihat ruangan di sini. Untuk kalian belajar is the best. Di sini ada kelas 7A. Ruangannya tuh enak banget. Tiap kelas difasilitasi oleh proyektor. Untuk kalian apa namanya? Apa sih namanya? Belajar Belajar untuk melalui laptop juga bisa dari laptop. presentasi, untuk presentasi kalian bisa. Lalu di sini ada meja guru. Setiap kelas ada meja guru. Meja gurunya disediakan. Kan nggak mungkin kan nggak ada meja guru. Iya, masa guru duduk di sini? Tidak mungkin. Dan kalian para siswa harus terus menjaga aset sekolah karena kalian akan 3 tahun di sini dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, kita lanjut ke Kemana ini? ke toilet ya. Ke toilet. Di sini Sini. ngomong-ngomong ada 2 toilet di setiap lantainya. Ada kalau di lantai 3 ini toiletnya khusus untuk perempuan. Mm-mm. Kalian kalau mau ke toilet ada di lantai 3. Nih, kita perlihatkan ya toilet perempuannya. Nih, di sini sudah ada toilet perempuan. Tuh. Di sini juga bisa cuci tangan, guys. Nah, lanjut kita di depan juga ada toilet juga khusus perempuan juga. Jadi toiletnya Iya. ada 2. Nih. Tuh. Kita lanjut ke kemana kah nih? Ngomong-ngomong tentang sekolah, kita nggak mungkin melewatkannya tanpa peraturan. Kalau kalian ingin tahu peraturan di sekolah, cek di sekolah. Jangan sampai ketinggalan. Karena peraturan itu paling penting. Kalau kalian hanya tahu fasilitas sekolah itu, istilahnya baru 50%. Kalau kalian belum tahu peraturan sekolah, tata tertib sekolah itu sama aja bohong. Maka dari itu, tetap kita bakal memaparkan apa saja peraturan sekolah yang harus kalian patuhi. Tidak boleh kalian langgar, karena ada beberapa sanksi tersendiri jika kalian melanggar hal tersebut. Oke? Nah, peraturan itu juga mendidik kita menjadi warga SMP Negeri 280 Jakarta. Tuh guys. Ya, yang lebih lebih tertib, lebih lebih Teratur. safe, lebih teratur. Dan bentar, berhubung ini tanggal laki-laki, Kak Akil harus lewat sana. Bentar guys, kalian penasaran gak sih? Lihat dari lantai Lantai 3 3. untuk ke lapangan guys. Iya. Penasaran banget gak sih? Sumpah ini indah banget. Kalau Nih, kalian tetap jaga keamanan di sini, Nih. kalian nggak mau jatuh ke bawah. nih kita lihat tuh. Ih, keren banget parah. Tuh ini penglihatan dari lantai 3 ya Iya. guys. Tuh. Nah, berhubung Fauzan di situ, kita harus ke lantai perempuan. Oke. Tangga perempuan. Bye bye. Sampai ketemu. Iya, oke. Kita ke tangga perempuan ya guys. Nah, di sini tuh bener-bener indah banget tuh. Di sini juga bisa lihat tuh ada bendera. Bener-bener bagus banget. Tuh, apalagi bunganya, itu bunganya sangat cantik banget. Kita turun ke lantai paling bawah. Oke. Oh ya guys, di sini saya sudah berada di lantai paling bawah. Sekarang kita ingin ke meja piket, ingin memaparkan peraturan-peraturan yang ada di SMP Negeri 280 Jakarta. Nah, setelah kita berkeliling, setelah kita ngalor ngidul di sekolah ini, kita bakal nge-review apa sih inti yang harus kita perhatikan di SMP Negeri 280 Jakarta, termasuk peraturan-peraturannya yang harus kita patuhi. Di antaranya yang pertama, kalau misalkan kalian tahu kelas kalian itu diberi pengumuman kelas kita itu ada kelas 7C, kelas 7B, kelas 8A, kelas 9A, kelas 8B dan kelas-kelas lainnya. Kalau kalian nggak tahu kelasnya itu, kalian hanya cukup melihat
Iya, karena di depan kelas sudah tertera nama kelasnya, misalnya 9A, 9B dan lain-lainnya. Ya, di depan kelas itu kadang-kadang udah tertera, semua kelas udah tertera, kelas 9A, kelas 9B, kelas 9C. Dari kelas 7A hingga kelas 9D semua ada nama di depan pintu kelas masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu ini kelasnya ini kita nggak tahu, kalian bisa lihat di pintu kelas kalian masing-masing. Dan biasanya setiap tahunnya kelas 7 itu ada di lantai 3, kelas 8 itu ada di lantai 3 dan 2, kelas 9 itu ada di lantai 2. Jadi kalian harus perhatikan itu juga. Jadi kalian tidak perlu tanya-tanya lagi. Jadi kalau kalian misalnya ada informasi yang kalian butuhkan, informasi yang lebih kalian perlukan, itu kalian bisa bertanya kepada guru, kepada staf sekolah, kepada kami para kakak-kakak kalian untuk mengetahui lebih jelas apa itu SMP Negeri 280 Jakarta. Dan kalian juga bisa nanya-nanya sama OSIS-nya. Ya, OSIS SMP Negeri 280 Jakarta. Nah, di sini kita juga mempunyai Instagram dari OSIS SMPN Negeri 280 Jakarta. Ya, OSIS SMPN Negeri 280 Jakarta itu memiliki Instagram, dan di Instagram itu ada fasilitas kalian bisa bertanya apa aja itu peraturannya, apa yang harus kita lakukan di SMP Negeri 280 Jakarta, haruskah membuang sampah pada tempatnya, itu kalian bisa tanyakan kepada kakak-kakak OSIS, kakak-kakak kelas lain OSIS, kakak ekskul, semua kalian bisa bertanyakan di sini. Dan pastikan kalian harus mengikuti ekskul. Ekskul di 280 itu melatih kalian untuk mampu menggali potensi diri untuk lebih baik lagi. Di antaranya ada banyak banget ya ekskul ya, banyak banget. Dan kita bakal saksikan ada demo ekskul yang bakal kalian saksikan nanti. Dan pastikan kalian masuk ke ekskul itu. Dan ada banget satu ya, ekskul itu yang wajib banget kalian ikuti. Oh iya, apa tuh Kak emangnya? Setiap Rabu itu selalu ada pramuka. Pramuka itu wajib banget kalian ikuti karena kriteria kenaikan kelas itu ada 3. Apa tuh Kak? Yang pertama itu nilai akademik, yang kedua itu adalah absen, yang ketiga itu adalah penilaian pramuka. Pramuka itu wajib banget di sekolah kita. Jadi setiap hari Rabu bergilir, setiap minggunya. Minggu pertama itu kelas 7, minggu kedua itu kelas 8, minggu ketiga itu kelas 9. Jadi kalau kalian mau mengikuti pramuka, harus wajib banget ikut pramuka. Kalau kalian ingin lebih mendalami, kalian bisa masuk organisasi pramuka itu tersendiri, seperti ekskul pramuka ya, ada pramuka inti. Di sini juga ada ekskul pramuka inti, ada paskibra, ada rohis, ada basket, ada rokris, semua ada di SMP Negeri 280 Jakarta. Dan pastikan kalian ikut salah satunya. Itu bisa menambah wawasan kalian dan juga nilai rapot kalian tentu akan bertambah, bakalan jadi lebih baik. Ya, ngomong-ngomong soal yang lain nih Akila, pasti di setiap sekolah memiliki peraturan betul. Iya benar banget. Yang pasti guna peraturan itu untuk apa sih? Peraturan itu untuk apa ya? Mendisiplinkan siswa-siswi, membuat siswa-siswi itu menjadi lebih lebih disiplin, lebih baik dari sebelumnya. Kalau kalian sebelumnya di SD, sekarang kalian di SMP, apa aja sih yang harus diperhatikan, itu pasti ada banget. Kalau kalian mau tahu, di antaranya itu seperti di sekolah kita itu tidak boleh membawa handphone. Handphone itu sangat tidak boleh di sekolah kita. Kalau kalian ingin membawa itu, pastikan ada 2 hal yang harus kalian tekankan. Yang pertama itu ada izin dari guru. Yang kedua itu jika guru menyuruh kalian membawa handphone ke sekolah, karena itu buat pelajaran. Ya, kalian baru boleh membawa handphone ke sekolah. Dan kalian tidak boleh menggunakan handphone saat jam pelajaran, karena itu akan mengganggu jam pelajaran dan kalian akan dipastikan untuk disita HP-nya jika kalian tidak mematuhi peraturan tersebut. Dan kalian para siswa-siswi, jika kalau mau membawa HP silakan, tapi titipkan kepada gurunya. Ibu, saya ingin menitipkan HP karena nanti saya pulang ingin menghubungi orang tua saya. Dan seperti yang pertama kali kita bilang ya, tidak harus membawa HP. Kalian bisa bilang kepada Pak Makmur untuk menghubungi orang tua kalian. Jadi seperti itu. Selain itu, busana juga paling ditekankan, kalian harus rapi, harus atributnya harus komplit. Ya, atribut harus komplit, memakai dasi, memakai gesper, lalu memakai topi saat upacara, lalu kalian juga harus tetap menjaga kebersihan. Kebersihan itu paling penting banget. Ilmu keagamaan juga dilatih di sini, seperti sholat zuhur berjamaah. Kegiatan-kegiatan kita itu banyak banget setiap hari. Yang pertama, Senin itu ada upacara.
Hari Selasa itu ada tadarus, hari Rabu itu terkadang ada literasi. Kalau kalian mau tahu itu apa literasi? Literasi itu kadang-kadang program sekolah yang mana kalian itu membawa buku ke sekolah. Jadi setiap 30 menit, biasanya 30 menit atau 1 jam sebelum kalian belajar, biasanya apa sih? Dipersilakan untuk kalian membaca buku yang kalian bawa, buku yang tentu saja buku-buku pelajaran seperti buku-buku ilmu pengetahuan, buku-buku tentang sejarah dunia, buku-buku cerita. Iya, bukan hanya cuma buku pelajaran saja, kalian juga Iya. bisa buku yang lainnya, novel atau yang lainnya. Karena baca itu adalah jendela dunia. Ya, salah satunya juga menggiatkan program literasi sekolah, karena sekolah kita sedang menggiatkan program literasi yang banget ditekankan di sekolah kita. Melatih para siswa tidak hanya pandai memencet tombol saja, tapi untuk membaca, menulis, lalu untuk mempresentasikan, berbicara di depan umum itu paling kita latih di sekolah ini, karena itu kebutuhan abad 21. Kalian harus pintar-pintar bagaimana caranya berbicara di depan umum seperti itu. Nah, hari Jumat itu kita waktunya ngapain, Kak? Biasanya hari Jumat itu ini yang paling Seru ya? paling seru kalau kita bilang itu. Yang pertama itu adalah tadarusan. Pastikan kalian setiap hari Jumat datang lebih awal, membawa mukena, membawa sarung, membawa atribut-atribut yang menunjang kalian untuk beribadah. Karena kenapa? Di lapangan itu di lapangan itu digelar semuanya itu digelar seperti Iya. karpet yang sangat besar. Kalian tahu apa? Untuk kita sholat. Itu saja. Tentu saja. Untuk sholat duha berjamaah kita adakan di sekolah. Nah, kita juga ada literasi juga hari Jumatnya. Ya, literasi tentang keagamaan, bagaimana sejarah Nabi, bagaimana perkembangan dunia Islam, ceramah, semua kita tekankan. Dan yang paling penting adalah diisi oleh setiap siswa-siswi. Itu yang paling penting, diisi oleh setiap siswa-siswi. Setiap siswa-siswi bergiliran maju ke depan, disaksikan oleh seluruh teman-teman Dan para guru-guru. dan para guru-guru juga ikut sholat duha di lapangan. Sebelum sholat duha itu membaca yasin, ya pastikan membawa yasin, itu paling penting. Bawa yasin, bawa peralatan buat beribadah. ya peralatan sholat seperti sajadah, itu kalian harus membawa di setiap hari Jumat. Dan pastikan setiap hari Jumat kalian memakai atribut yang sesuai seperti baju muslim. Dan hari Senin itu memakai baju putih seperti ini dengan celana yang berwarna putih, yasin, topi, semua lengkap. Lalu setiap hari Selasa memakai baju putih kembali, memakai dasi, lalu memakai celana yang berwarna biru. Hari Rabu memakai baju pramuka, perlengkapan pramuka yang lengkap. Lalu hari Kamis memakai batik, dan hari Jumat memakai baju muslim sekolah dan celana yang berwarna biru. Jika kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang SMP Negeri 2 Jakarta, kalian bisa bertanya kepada kakak-kakak yang sudah kita tekankan tadi, kakak-kakak kelas, kakak-kakak ekskul, dan lain-lain. Kalian jangan malu-malu ya, nggak bakal diomelin kok. Ya, kalau misalkan kalian ada keluhan tentang kakak ini gimana sih, ini gimana? Kalian bisa berpendapat langsung kepada kakaknya. Ya, kalian bisa berbicara secara baik-baik kepada kakak-kakaknya. Kalian bisa berlatih kalian untuk bersosialisasi dengan teman, dengan kakak, dengan guru. Ini dunia baru kalian, dunia kalian untuk berlatih bagaimana kalian dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan. Kalian bersosialisasi dengan orang, lalu kalian juga di sini dilatih bersama, dilatih bagaimana kita bisa bersama untuk belajar. Walaupun terkadang kita belajar dari rumah ya Akila, di masa pandemi seperti ini kita belajar dari rumah PJJ, tapi tidak menyurutkan kita untuk selalu bersama teman-teman seangkatan kita ataupun teman satu keluarga SMP Negeri 2 Jakarta. Seperti itu ya Akila. Ngomong-ngomong udah capek banget ngomong. Udah berapa menit kita habiskan, lebih dari 10 menit. Sebelum itu makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai habis, sampai full semua bagaimana sekolah kita ini ada. Bagaimana kondisinya, bagaimana lingkungannya. Ya, bagaimana sekolah itu ada. Kalau kalian berminat masuk salah satu ekskul, kalian bisa menghubungi ekskul tersebut. Ada Instagramnya, kalian tinggal cek di Instagram OSIS. Ada ekskul futsal, ekskul basket, ekskul rockis, olahraga, akademik, semua ada. Kalian ikuti sesuai passion kalian, follow your passion. Jangan lupa untuk
selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di SMP 280 Jakarta. Oke? Nih Kak, gini aja Kak. Gini aja udah. Ngomong-ngomong udah capek banget ngomong dari awal, dari kita ngejelasin di depan gerbang sampai kita ngejelasin mereview apa aja yang di SMP Negeri 280 Jakarta. Dan pastikan kalian tetap sehat dan tetap aman berada di rumah. Stay At home, healthy. stay at home, belajar di rumah, dan kalian anak-anak hebat yang mampu masuk ke SMP Negeri 280 Jakarta. Kalian itu semua hebat. Udah guys. Sampai situ dulu kita udah mereview semuanya tentang SMP Negeri 280 Jakarta, OSIS-nya. Ngomong-ngomong soal OSIS, kalian bisa bertanya-tanya kapan OSIS. Masuk OSIS itu paling apa ya? Kalian bisa melatih OSIS dan organisasi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa lu subscribe gak sih? Jangan lupa di subscribe ya. Iya, di subscribe, di like kalau kalian mau mengikuti kegiatan yang lain. Oke, bye bye. Bye. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya